Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu kata yang mungkin sering banget Anda dengar, yaitu khusyuk. Terutama dalam konteks ibadah ya. Betul sekali. Biasanya kita artikan sebagai fokus atau konsentrasi waktu sholat. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu aja maknanya? Nah, itu dia. Karena berdasarkan sumber-sumber yang kita punya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kita akan coba telusuri lebih dalam. Misi kita hari ini itu melacak jejak kata ini, ya, dalam berbagai bentuknya, kayak khosyiin atau khosyiat, untuk membongkar maknanya yang ternyata, wow, jauh lebih luas. Dan kadang jujur cukup menggetarkan. Iya kan? Kita akan lihat gimana kata yang sama itu dipakai untuk menggambarkan puncak spiritualitas seorang nabi, respon sebuah gunung, dan di sisi lain keadaan paling hina di hari kiamat. Dan disitulah letak keindahannya menurut saya. Satu akar kata ini tuh kayak prisma. Oh, prisma ya? Iya, yang membiangskan cahaya jadi spektrum makna yang kontras banget. Di satu sisi ada kerendahan hati yang mulia. Di sisi lain, ketundukan karena terpaksa, sebuah kehinaan. Jadi pembahasan kita nanti akan membawa Anda melintasi spektrum ini. Kita mulai dari yang paling akrab dulu deh. Oke, kita mulai dari sholat. Ini menarik karena Al-Quran sendiri tuh mengakui kalau sholat bisa terasa berat. Ada pernyataan yang jujur banget di surat Al-Baqarah ayat 45 yang bunyinya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan sungguh, sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Al-Quran nggak menampik fakta kalau bagi banyak orang, sholat itu ya perjuangan. Tapi ada kecualinya, al-khasyi'in. Tepat. Dan ini langsung mengubah pemahaman kita kan? Khusyuk di sini bukan sekedar nggak gelisah. Bukan, ya. Bukan. Dia itu agen yang mengubah sesuatu yang berat, kabirah, jadi terasa ringan. Yang bikin ringan apa? Kesadaran batin kalau kita lagi berhadapan dengan sesuatu yang maha agung. Tanpa itu, sholat cuma jadi, ya rutinitas fisik aja, beban. Tapi bukannya ini menempatkan standar yang tinggi banget ya? Maksud saya, kalau khusyuk itu fondasinya, gimana dengan kita-kita yang setiap hari berjuang buat fokus? Pikiran kemana-mana, ingat kerjaan, ingat cicilan. Iya. Apa artinya keberuntungan spiritual itu jadi susah banget dijangkau? Pertanyaan yang bagus banget karena Al-Quran seakan-akan menjawab keresahan itu. Di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, coba perhatikan. Ayat ini nggak bilang mereka yang sholatnya selalu sempurna. Oke. Tapi khusyu'un disebut sebagai ciri pertama dan utama. Ini bisa kita maknai bukan sebagai kondisi statis yang sempurna, tapi sebagai sebuah orientasi. Sebuah perjuangan yang terus-menerus. Jadi ini bukan soal lulus atau nggak lulus, tapi kualitas dari perjuangan itu sendiri. Jadi ini lebih tentang arah kompas kita ya, bukan soal kita sudah sampai di tujuan atau belum. Dan kualitas ini ternyata bukan hal baru juga. Betul sekali. Ini kayak benang merah yang menyatukan para nabi. Waktu Al-Quran cerita tentang Nabi Zakaria dan keluarganya di surat Al-Anbiya, di akhir pujian untuk mereka, di ayat 90, Allah menutupnya dengan kalimat pamungkas ini. Wa kanu lina khasyi'in. Wa kanu lana khasyi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada kami. Penggunaan kata kanu di situ menunjukkan kalau ini bukan sifat sesaat. Oh, bukan yang kadang-kadang muncul gitu. Bukan, ini sudah mendarah daging. Ini semacam DNA spiritual para utusan Tuhan. Oke. Dari kualitas batin para nabi, sumber kita, ini membawa kita ke sebuah perumpamaan yang, jujur, benar-benar mengubah skala pemahaman saya tentang khusyuk. Nah, ini dia. Ternyata, ini bukan cuma soal manusia. Bahkan benda mati yang paling keras pun bisa merasakan khusyuk. Ini ada di surat Al-Hasyr, ayat 21. Gambarannya sinematik banget. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, khasyi'ah, bahkan terbelah,
Mutasaddi'ah, karena takut kepada Allah. Ini luar biasa. Gunung, simbol kekokohan, digambarkan bisa tunduk, khusyuk, bahkan sampai hancur. Dan coba perhatikan frasa kuncinya di akhir ayat. Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah. Betul. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan kondisi khusyuk, khasyian, dengan khasyah. Ini bukan takut biasa kayak takut gelap. Khasyah itu rasa gentar yang lahir dari pengetahuan dan pengagungan. Semakin Anda tahu dahsyatnya sesuatu, semakin besar rasa khasyah Anda. Jadi khusyuknya gunung ini adalah manifestasi fisik dari pemahamannya akan keagungan firman Tuhan. Tunggu, ini kan sebuah perumpamaan ya? Sebuah metafora. Seberapa harfiah kita harus memahaminya? Apa ini cuma gaya bahasa puitis? Atau ada pesan yang lebih dalam buat kita manusia? Tentu ini perumpamaan, tapi tujuannya bukan sekedar puitis. Tujuannya itu untuk jadi cermin raksasa buat kita. Cermin ya? Iya. Ayat ini sebenarnya semacam sindiran yang kuat banget. Pesannya tuh gini, wahai manusia yang hatinya sering lebih keras dari batu, lihatlah, seandainya gunung itu punya kapasitas memahami firmanku, dia akan hancur. Terus gimana dengan hatimu? Wow. Nah, pertanyaan retoris ini kemudian diajukan secara langsung di surat lain, di surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk takhsha'a qulubuhum karena mengingat Allah? Jadi subjeknya langsung ke hati ya? Kulubu. Tepat, pusat dari khusyuk itu hati yang melunak, yang bergetar, organ lain cuma mengikuti. Jadi sumbernya di hati. Ini juga menjelaskan kenapa kadang orang yang paling berilmu justru yang paling rendah hati. Kan ada paradoks sekarang ya, makin banyak info orang makin merasa paling tahu. Nah, itu dia. Tapi sumber kita menunjukkan sebaliknya. Ilmu yang sejati, menurut Al-Quran, itu harusnya berbanding lurus dengan kekhusyuan. Di surat Al-Isra ayat 109, digambarkan respons orang berilmu waktu dengar Al-Quran. وَيَخُرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وَيَخُرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Dan hal itu menambah yaziduhum, kekhusyuan mereka. Menambah, bukan membuat sombong. Tepat. Ilmu nggak bikin mereka arogan. Justru bikin hati mereka makin lunak dan menambah khusyu'a mereka. Oke, jadi di satu sisi, khusyuk ini adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Sebuah puncak pencapaian spiritual. Tapi saya jadi teringat dari sumber yang kita bahas, ada penggunaan kata yang sama dalam konteks yang, bikin bulu kuduk berdiri. Ini kayak dua sisi mata uang ya? Benar sekali. Ada khusyuk karena pilihan, ada juga khusyuk yang bukan pilihan sama sekali. Itu dia. Dan disinilah kita masuk ke sisi lain dari spektrum makna kata ini. Nuansa yang lebih gelap. Dalam konteks hari penghakiman, kata khusyuk dipakai untuk melukiskan kondisi orang yang kalah. Menyesal, terhina, ketundukan mereka bukan lagi dari pengagungan, tapi dari kenyataan pahit. Deskripsinya pun jadi sangat fisik ya? Sangat fisik dan visual. Di surat Al-Ghasyiyah ayat 2 disebutkan, Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Banyak wajah pada hari itu khasyi'ah, tunduk terhina. Ini bukan lagi kerendahan hati yang bercahaya, tapi ketundukan yang memancarkan kehinaan total. Wajah yang di dunia mungkin selalu angkuh, sekarang tertunduk. Kata yang sama, tapi artinya berbalik 180 derajat. Tunduk yang pertama itu sumber kekuatan, yang kedua ini akibat dari hilangnya semua kekuatan. Persis, dan gambaran ini diperdalam lagi. Di surat Al-Qalam ayat 43, fokusnya lebih spesifik. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mata mereka khasyi'ah, tertunduk, dan mereka diliputi kehinaan. Kata ini sekarang dilekatkan ke absor, pandangan mata. Oh, ke pandangan mata. Iya, ini gambaran psikologis yang kuat banget. Mata yang nggak berani lagi natap lurus, cuma bisa mandang ke bawah karena malu dan takut. Tapi yang paling total, yang paling mencakup semuanya, ada di surat Taha ayat 108. Oke. Ayat ini nggak lagi bicara soal individu, tapi soal suasana keseluruhan pada hari itu.
Wa khasyatil aswatu lirrahman. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Dan semua suara merendah, khasyaat, di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Coba Anda bayangkan sebentar suasana itu. Hening total ya. Hening absolut. Bukan hening karena kosong, tapi hening karena penuh dengan keagungan yang melumpuhkan. Semua ego, semua debat, semua teriakan kesombongan, lenyap. Cuma ada keheningan yang tunduk. Inilah khusyuk yang dipaksakan oleh keadaan. Itu kontras yang luar biasa dengan dunia kita yang serba bising. Oke, setelah melihat dua ekstrim ini, puncak kemuliaan dan jurang kehinaan, gimana kita menyatukan semua ini? Apa artinya jadi orang yang khusyuk dalam realitas kita sehari-hari? Artinya adalah bahwa khusyuk itu bukan mode yang kita nyalain pas sholat, terus kita matiin lagi. Bukan tombol on-off ya? Bukan. Ia bagian dari paket karakter yang utuh. Sebuah identitas. Ini dirangkum dengan indah di surat Al-Ahzab ayat 35. Di tengah daftar panjang sifat-sifat mulia, terselip frasa ini. Wal khasyi'ina wal khasyi'at. Wal khasyi'ina wal khasyi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Penyebutan khasyi'in untuk laki-laki dan khasyi'at untuk perempuan secara terpisah ini Signifikan ya? sangat signifikan. Ini menegaskan kalau khusyuk adalah kualitas fundamental yang diharapkan dari setiap hamba Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Oke, tapi ini terdengar sangat ideal dalam praktiknya. Gimana seseorang bisa bawa rasa tunduk kayak gunung itu waktu, katakanlah, lagi hadapi deadline kerjaan atau kejebak macet total? Iya. Ada nggak jembatan antara konsep agung ini dengan realitas kita yang seringkali kacau? Jembatannya ada pada pemahaman bahwa khusyuk itu bukan berarti meniadakan emosi manusiawi kayak stres atau marah. Oh, oke. Dia lebih kayak default setting atau kondisi dasar dari hati kita. Seseorang yang khusyuk tetap bisa marah, tapi marahnya terkendali. Dia tetap bisa stres, tapi di tengah stres itu ada sauh di hatinya yang mengingatkan pada gambaran yang lebih besar. Jadi bukan tentang ketenangan lahiriah yang konstan. Bukan, tapi lebih ke kesadaran batin yang permanen tentang posisi kita sebagai hamba. Kesadaran inilah yang kemudian termanifestasi dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, kata khusyuk yang kita bedah hari ini benar-benar sebuah perjalanan. Mulai dari keheningan dalam sholat, meluas jadi getaran hati seperti gunung yang siap terbelah. Dan di sisi ekstrim lainnya, ia jadi gambaran ketundukan total di akhir zaman. Satu kata yang merangkum spektrum takdir manusia, antara ketundukan yang mengangkat derajat kita, dan ketundukan yang menyingkap kehinaan saat semua sudah terlambat. Dan ini mungkin meninggalkan kita dengan satu renungan untuk dibawa pulang. Sumber yang sama, Al-Quran, dengan gamblang melukiskan bagaimana gunung yang mati dan keras akan menjadi khasyian, tunduk, dan gemetar kalau ia memahami firman Tuhan. Iya. Pertanyaan reflektif untuk Anda dan untuk saya juga adalah, ketika firman yang sama itu hadir di hadapan kita dengarkan, sudahkah hati kita yang hidup ini menunjukkan setidaknya sedikit saja getaran khusyuk seperti yang digambarkan pada gunung itu?